Bener, Pak. Ntar saya pesenin. Ntar kamu. Beneran, Pak. Ya udah, pesen buat saya 1. Oke, Pak. Ntar saya bilang sama anak-anak kopi dah. Gak usah. Ntar malah lama. Kamu aja. Pesenin. Iya, Pak. Beneran, Dek. Aku tuh nggak macem-macem. Tentu saya akan disiplin, Bu. Saya akan meningkatkan kerja saya menjadi lebih baik, Bu. Tapi Bu Lucy, saya heran kenapa pertanyaan itu Ibu kasih ke karyawan. Emang gak jelas? Nggak jelas tuh gimana? Maksudnya nggak jelas tuh gimana, Pak? Nggak jelas tuh apanya yang nggak jelas itu loh. Kesel banget aku. Udah. Kenapa kamu? Si berdiri dah. Udah kamu tenang aja. Bukan berarti kamu tadi kurangin enggak. Sejauh kamu disiplin nggak akan dikurangin apa-apa, Dana. Kamu kenapa? Bengong kayak gitu. Nggak usah panik. Kamu nggak bakal dipecat. Saya paham, Ibu Lucy, tapi berkas saya harus ditaruh. Lo tuh, Evan nggak ngomong dari tadi. Lecek semua, Dan. Tuh kan Pak, Sayutinya datang. Kasih Sasha. Kembali kasih Pak Taka. Ini Pak minumannya. Sayuti, sebentar. Tadi saya pesen teh. Kenapa yang datang kopi? Bisa kerja apa nggak sih? Maaf, Pak. Kalau gitu, saya bikin lagi, Pak. Nggak usah. Hari ini kamu sudah bikin 2 kali kesalahan. Maaf, Pak. Bukan 2 kali, tapi 3. Nah tuh, ingat. Ya sudah, keluar. Cumi. Ngapa lo ya kayak gitu? Hah? Abis dimarahin patah kaya? Lo di rumah dimarahin bini, dimarahin sama bos. Ya, mungkin emang nasib saya kayak gini, Pak Mas Mail. Lah, lu jangan nyalain nasib. Nasib nggak salah apa-apa. Lah buktinya si nasib hidupnya makmur bener. Ebong kesini mau cerita tentang Mas Sayuti. Tadi begitu Ebong masuk lobi tuh, meragokin Mas Sayuti lagi telepon-teleponan. Begitu Ebong kuping lebih dekat lagi, ternyata lagi ngobrol sama si Ratmi. Tahu kan si Ratmi? Si Ratmi itu adalah idola para OB di Oke TV. Yang putih-putih itu loh, yang cantik. Iya tahu. Gak usah lo jelasin, gue tahu. Udah Dan Sayuti. Iya. Gue udah penasaran bener-bener. Emang feeling bini tuh nggak pernah meleset, Bong. Gue udah yakin pasti ini ada apa-apa sama tuh perempuan. Bener. Bukan ada apa-apa, tapi udah ada apa-apa. Tadi begitu Ebong dengerin lagi, ternyata Mas Sayuti bilang begini katanya. Kalau misalkan Ade Ratmi seneng, Mas Sayuti juga ikut seneng. Itu tandanya adalah naik seling makan duku. Selingkuh. Jadi maksud lo mereka dua-duaan demen? Ya iyalah. Awas tuh Ratmi ya, pokoknya gue mau ketemu sama tuh Ratmi. Gue bejek mulutnya, awas lah. Sabar. Ntar dulu dong, jangan sekarang. Ntar aja. Ntar aja, Po. Gue kagak demen laki gue digoda-godain sama tuh perempuan. Emang dipikir ini siapa? Cakapan juga juga gue, menang putih doang. Po, ini mancung gitu ya. Bibirnya juga seksi gitu ya. Lagi. Jangan itu lipstick gue. Lebih bayar, jadi iya. Pokoknya kalau sampai gue dipecat ya, lu semua harus patungan biayain keluarga gue tiap bulan, ngerti? Terutama lu, Yud. Lu yang paling banyak disorot sama Pak
minta maaf, Mbak. Maaf. Makanya kalau kerja tuh yang fokus. Ini pasti gara-gara bini lo tuh si Susi buka warung di sana. Sekarang gue jadi pusing nih. Sekarang patungan, beliin gue obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Nggak jadi deh. Nasi Padang aja. Gue lapar nih. Nah, apa Pak? Il, OB sekarang itu payah. Masa bikin kopi aja nggak enak? Nggak becus. Bapak mau kopi yang enak, Pak? Di warung yang baru aja, Pak. Lah iya sono. Kopinya enak bener, Pak. Ntar saya pesenin. Ntar kamu, Beneran, Pak. ya udah pesen buat saya 1. Oke, Pak. Ntar saya bilang sama anak-anak kopi dah. Nggak usah. Ntar malah lama. Kamu aja pesenin. Iya, Pak. Beneran, Dek. Aku tuh nggak macem-macem. Udahlah Mas Sai, gak usah bohong ya. Tahu banget Susi tuh abis telepon-teleponan kan. Masa yang tuh perempuan, si Ratmi ya kan, yang katanya putih banget itu. Hei, ingat, mata-mata Susi di kantor ini tuh bertaburan. Gak usah bohong. Dek Susi, memangnya tahu dari mana aku teleponan sama Mbak Ratmi? Dari Ebong. Ya, Ebong. Mana? Ya? Mana tuh si Ebong? Oh, aku nggak ngapa-ngapain, nggak telepon-teleponan. Telepon-teleponan, Ding. Tapi nggak ngapa-ngapain kok, nggak ngapa-ngapain. Laki-laki tuh dimana-mana ngomong gitu. Gitu dong. Nah, akur begini mesra kali-kali enak dilihatnya. Jangan cemburu aja digedein. Bang, ini mumpung ada abang nih ya, Susi mau tanya sama abang. Coba sekarang abang kalau misalkan nih abang punya pasangan, terus pasangan abang tuh telepon orang lain tuh ya, tapi mesra banget. Gimana perasaannya abang sih bang? Ya aku marah. Sus, gua kasih tahu, orang kayak gitu orang yang nggak tahu diri, orang songong. Mendingan buang aja ke laut. Buang ke laut. Dengar pasang kuping, dengar. Masih bagus tuh Mas Sai nggak Susi buang ke laut. Oh, siapa yang telepon mesra-mesraan? Siapa lagi nih? Nih sahabatnya abang, ini. Cumi, lu kebangetan lu. Masih bagus lu udah dapetin si Susi. Jelas. Gua yang lebih keren dari lu aja susah dapetin Susi. Nggak lu yang udah dapet Susi. Malah nyeleweng, selingkuh. Wah bener-bener lu. Ismail, saya tuh nggak selingkuh. Lah itu bini lu yang ngomong. Dek Susi tuh nggak percaya. Gimana mau percaya sama omongan lu? Orang seperti itu nggak bakal ngaku. Tadi ngomong gitu. Hah? Udah. Gua nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Mendingan Sus, lu bikinin gua kopi, ya? Buat kakak. Oke bang, apalagi kalau misalkan abang yang suruh. Semangat Susi. Sebentar ya Bang, ya. Mau naik susah. Ya. Piu, mau pesen Makanan nggak? Enggak, Mimin. Sudah pesan. pesen yang lain? Bagaimana? No, thank you, Mimin. Ih, Piu. Emang Piu pesen sama siapa sih? Udah dipesenin sama Saset. Kenapa, Mimin? Mimin. Apaan? Mendingan lu beliin gua makanan aja. Makanan apaan Mas Slamet? Gorengan aja 5 biji di warung Mbak Susi. Iya deh. Ntar kalau ada kembaliannya buat lu aja. Buset dah.
mana? Goceng. Beli gorengan 5. Nggak ada kembaliannya. Gini, Pok. Kami mau minta izin mau jenguk Ratmi, Pok. Iya, Pok. Oke, lo berdua boleh nengok si Ratmi. Tapi cepetan balik lagi ke kantor. Hei!